Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Celoteh Bang Haji. Edisi kali ini gue akan membahas kelanjutan pembahasan gue di podcast Bingkis milik Hima Ekonomi Islam FEB Huamka, yaitu mengenai pertanyaan apa itu ekonomi Islam. Gue akan coba kupas lagi lebih dalam mengenai jawaban dari apa itu ekonomi Islam, karena di saat podcast Hima Ekis itu, gue rasa gue jawabnya masih belum maksimal. Maklum lah ya, soalnya masih parno nih sama kamera gitu. Oh iya, jawaban ini adalah versi gue ya. Jadi semisal kalian menemukan ada perbedaan pandangan dengan di buku atau penjelasan seorang pakar misalnya, ya wajar. Karena gue lebih senang menjelaskan sesuatu itu dengan sederhana. Jadi penjelasan kali ini pun juga akan sederhana. Kan yang penting adalah bagaimana kita memahaminya dari literasi tersebut. Oke, kalau kita melihat ekonomi Islam itu kan terdiri dari dua kata ya, ekonomi dan Islam. Maka hal yang pertama yang kita cari tahu dulu ya, itu adalah definisi ekonomi dan Islamnya. Nah, pengertian ekonomi menurut gua itu adalah segala interaksi atau hubungan manusia yang sifat timbal baliknya berupa keuangan, seperti jual beli, hutang piutang, falas, pinjam meminjam, termasuk di dalamnya mengenai harta warisan. Beberapa kegiatan ini meliputi adanya transaksi yang sifatnya keuangan. Ya, menurut gue itu adalah ekonomi. Walaupun sebenarnya keuangan juga termasuk dari bagian ekonomi. Cuma untuk agar memudahkan saja untuk menjelaskan definisi ekonomi versi gue. Nah, kalau Islam itu adalah syariat Islam, hukum atau aturan hidup atau pedoman hidup sesuai dengan Islam. Yang berarti sesuai dengan perintah dan larangan Allah, baik itu melalui Al-Quran atau dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ekonomi Islam itu menurut gue, segala aktivitas seperti jual beli, hutang piutang, produksi, konsumsi, dan lain-lainnya harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, gimana guys? Sebenarnya mudah kan definisinya? Cuma memang gue akuin yang sulit itu adalah praktiknya. Tapi nggak apa-apa, yang terpenting kita coba memahaminya terlebih dahulu. Disambi dengan tentunya kita akan melakukan aksi nyatanya ya nantinya. Jadi, untuk lebih mudah memahaminya, kita nih harus mengetahui terlebih dahulu landasan dalam menerapkan ekonomi Islam ini. Dalam melakukan aktivitas dunia, termasuk aktivitas ekonomi, dalam kaidah fikih itu, kita sebenarnya dalam menjalankan aktivitas dunia itu, kita boleh loh melakukan aktivitas apapun, kecuali yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah. Mudahnya dalam belajar ekonomi Islam, lihat saja adakah pelarangan aktivitas tersebut atau tidaknya. Bila ada, maka kita tinggalkan aktivitas tersebut. Nah, mudah kan kita mempelajari ekonomi Islam itu? Tinggal fokus utamanya adalah mempelajari lebih detail hal-hal yang dilarang dalam berekonomi di Islam. Kayak contoh istilahnya yang terkenal adalah istilah maghrib, yang merupakan singkatan dari maisir, goror, dan riba. Untuk pembahasan ini kita di episode lain aja ya. Maka sebenarnya tanpa mempelajari ekonomi Islam pun, kita secara tidak sadar menerapkan ekonomi Islam dalam keseharian kita. Apabila kita tidak melakukan kegiatan atau aktivitas ekonomi yang dilarang dalam agama Islam. Karena Islam merupakan jalan hidup yang diperuntukkan untuk kita sebagai manusia. Bahkan sejak manusia pertama diciptakan dan turun ke bumi yaitu Nabi Adam alaihissalam pun sudah menjalankan syariat Islam termasuk dalam perihal ekonominya. Dan gue juga mau ngasih tahu nih pemikiran Gus Dur yang bagi gue sih menarik kita kaji. Yang kalian pasti paham kan kalau Gus Dur dan termasuk di dalamnya organisasi NU itu lebih suka menjalankan Islam sesuai dengan kultur budaya kita di Indonesia. Gue secara pribadi tidak masalah dengan perihal ini. Tetapi ada 1-2 hal yang emang gue gak setuju, tapi tentu gak kita bahas di sini ya. Nah, Gus Dur saat menjadi presiden menggaungkan yang namanya ekonomi kerakyatan. Yang kalau teman-teman telaah lagi, dan Gus Dur juga sendiri menyebutkan bahwa ekonomi kerakyatan ini ya sama aja dengan ekonomi Islam. Cuma beliau tidak mau mengeneralkan ke arah agama Islam. Karena untuk menguatkan ke sisi kultur budaya kita dengan penyebutannya adalah kerakyatan aja. Tetapi secara goals, secara tujuan itu sama, yaitu menyetarakan perekonomian di setiap kalangan. Dan bisa dibilang berjamaah dalam ekonomi. Menarik bukan? Kalau kita kupas tentang makna ekonomi Islam ini, ditambah dengan pemahaman lokal kita dengan istilah ekonomi kerakyatan, maka akan memunculkan persamaan goals tadi. Nah, besok-besok gue akan coba bahas lebih detail terkait hal ini ya. Kemudian ada juga nih statement yang mengatakan
Semisal kalau misalnya ekonomi Islam itu sebenarnya sudah ada sejak Nabi Adam, lantas kenapa kok kita baru dengar istilah ekonomi Islam belakangan ini aja ya? Nah, jawaban yang bisa gua kasih ke teman-teman adalah karena secara peradaban, baik kekuatan power, pengetahuan, budaya, dan lain-lain, saat ini kita sedang kalah pengaruh dengan peradaban barat yang menguasai dunia ini. Sehingga kita di Indonesia pun yang sebenarnya mayoritas berpenduduk muslim, ya suka tidak suka, mau tidak mau harus mengadopsi peradaban barat. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita edukasi, kita kenalkan, kita jamurkan pemikiran dan pemahaman tentang ekonomi Islam ini melalui media-media yang ada, termasuk gua pribadi juga membuat podcast ini. Sehingga harapannya kita bisa membantu memperkenalkan ekonomi Islam bagi masyarakat awam, dan nantinya sistem ekonomi kita pelan-pelan berubah mengikuti aturan Islam. Semoga kalian bisa mengerti dan see you next time.